Kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur, terkumpul dari berbagai golongan. Ayat ini sedang menjadi kenyataan mutlak hari ini. Jutaan orang Yahudi Zionis dari Rusia, dari Amerika, dari Eropa Timur, dari Afrika, yang selama ribuan tahun terpencar-pencar, diaspora, secara ajaib berkumpul kembali ke satu titik kecil di tanah Palestina. Mereka menyebutnya sebagai proyek Aliyah, pulang ke tanah air. Mereka mengira ini adalah kejayaan mereka. Tapi baca tafsir para ulama akhir zaman. Allah mengumpulkan mereka di satu tempat bukan untuk membuat mereka kekal berkuasa. Allah mengumpulkan mereka di satu tanah lapang agar kelak umat Islam tidak perlu repot-repot berkeliling dunia untuk memburu dan menghancurkan kezaliman mereka. Mereka sedang dikumpulkan ke dalam kandang penyembelihan ilahi. Mereka membangun tembok pemisah setinggi 8 meter. Mereka membangun kubah besi, Iron Dome. Mereka mengira benteng-benteng itu akan melindungi mereka. Tetapi Allah membongkar kepengecutan mereka di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-14. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Luar biasa, ribuan tahun sebelum ada Iron Dome dan tembok apartheid. Al-Quran sudah meramalkan bahwa bangsa ini adalah bangsa pengecut yang hanya berani berperang dari balik tembok beton dan benteng perlindungan. Dan saat ini, masyarakat di dalam negara haram Israel itu sedang terpecah belah. Hati mereka saling membenci. Kubu sekuler saling caci maki dengan kubu ultra-ortodoks. Pemogokan massal menentang pemerintah mereka sendiri meledak di jalan-jalan Tel Aviv. Ekonomi mereka hancur, investasi asing lari, dan ratusan ribu warganya mengemasi koper, melarikan diri kembali ke Eropa melalui Bandara Ben Gurion. Kehancuran mereka sudah dimulai dari dalam kata Allah. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Saudara-saudaraku, wahai umat Islam dari ujung timur hingga barat, wahai para penonton catatan Muslim baik, setelah mengetahui asal-usul yang dipenuhi pemberontakan ini, setelah mengetahui teologi Talmudik yang menganggap kita seperti binatang, setelah melihat kebiadaban sejarah mereka membunuh para nabi, dan setelah memahami manuver gila mereka memicu perang dunia hari ini, apakah kita masih akan bersikap netral? Apakah kita masih akan diam berpangku tangan? Apakah kita masih mau membeli produk-produk perusahaan multinasional yang mengalirkan dana miliaran dolar untuk membiayai mesin pembunuh Zionis ini? Haram hukumnya bagi seorang muslim untuk bersikap netral saat darah saudaranya ditumpahkan oleh musuh Allah yang paling nyata. Netralitas di hadapan genosida Zionis adalah bentuk pengkhianatan terhadap akidah dan kemanusiaan. Jangan takut dengan kekuatan militer mereka. Jangan silau dengan propaganda media mereka. Mereka mungkin bisa menghancurkan gedung-gedung beton di Gaza, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan iman di dada umat Islam. Ingatlah hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat syahih dan sangat mengerikan bagi telinga kaum Zionis. Hadis yang menyatakan bahwa di akhir zaman nanti, ketika pertempuran pamungkas terjadi, batu dan pohon pun akan ikut berpihak kepada umat Islam. Alam semesta akan muak dengan kaum Yahudi Zionis dan akan berteriak, "Wahai Muslim!"